Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merefleksikan satu petunjuk penting dari Allah di dalam Al-Quran tentang pengalaman biologis perempuan, yaitu tentang hamil dan menyusui. Petunjuk Al-Quran tentang hal ini baru akan terlihat revolusioner jika kita menghubungkannya dengan kondisi perempuan pada waktu itu dan bagaimana masyarakat Arab termasuk juga masyarakat dunia memperlakukan perempuan sebagai manusia. Singkat kata, perempuan masa itu masih diperlakukan bukan sebagai manusia. Maka pengalaman biologis perempuan menjadi sesuatu yang membuat mereka semakin dipandang rendah atau dinistakan. Pada waktu itu, perempuan dipahami sebagai milik mutlak laki-laki seumur hidupnya. Pertama adalah milik mutlak ayah, kemudian milik mutlak suami, dan seterusnya adalah milik mutlak anak laki-laki. Milik mutlak ini, pemirsa, artinya adalah ayah boleh menjual anak perempuan kandungnya, suami boleh menjual istrinya, bahkan anak laki-laki boleh menjual ibunya kalau dia sedang menjadi pemiliknya. Di samping itu tentu pemirsa, yang dimaksudkan dengan milik mutlak itu artinya adalah ayah kandung boleh menyetubuhi anak perempuan kandungnya, begitu juga anak laki-laki kandung boleh menyetubuhi ibu kandung yang jadi miliknya. Karena itu pemirsa, perempuan tidak hanya dijual, kemudian dijadikan hadiah, dijadikan jaminan hutang, tetapi juga diwariskan. Sehingga mewariskan perempuan ini lekat hubungannya dengan persetubuhan inses. Setelah Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian manusia di hadapan Allah hanyalah yang paling bertakwa. Setelah menegaskan bahwa perempuan itu manusia sehingga harus diperlakukan secara manusiawi, Islam dalam 23 tahun juga mengubah cara pandang terhadap peran reproduksi istri dalam perkawinan yang itu dipandang sebagai sesuatu yang positif. Jika semula fungsi reproduksi perempuan, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui dipandang sebagai sesuatu yang negatif, Islam mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Bahkan Islam memberi wasiat kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada dua orang tua karena ibunya telah hamil dalam kondisi yang wahnan ala wahnin, payah di atas payah, dan menyapih bayinya setelah 2 tahun. Lalu manusia diminta bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, khususnya adalah ibu yang mengalami hamil dan menyusui itu, dan ditegaskan bahwa ilayal maswir, kepada kulah tempat kembali. Apa arti ayat ini secara sosial pemirsa? Artinya adalah ayat ini menegaskan bahwa ibumu juga orang tuamu. Dia harus engkau perlakukan dengan baik. Tidak hanya ayah, tetapi ibumu adalah juga orang tuamu. Sehingga setelah mewariskan perempuan dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Orang yang beriman tidak halal, tidak boleh menjadikan perempuan sebagai
warisan, apalagi secara paksa. Larangan mewariskan atau menjadikan perempuan sebagai waris ini juga diiringi dengan larangan keras persetubuhan sedarah atau incest, baik melalui perkawinan maupun tidak. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum al-ayat. Dilarang bagi kalian menyetubuhi baik melalui perkawinan atau tidak ibu kandungmu, anak perempuan kandungmu, saudara perempuan kandungmu, bibi dari ayahmu, bibi dari ibumu, dan seterusnya. Jadi pemirsa, setiap kali ada ucapan walidain, walidan, itu ada makna sosial yang kuat sekali bahwa ibumu juga orang tuamu. Meskipun tentu saja tidak berarti bahwa ibu boleh meminta ketaatan mutlak pada anak, namun dalam situasi sosial seperti itu ada pesan khusus tentang ibu sebagai orang tua yang juga manusia harus berbakti kepadanya. Dan pesan ayat tadi, wawassainal insan, ditujukan kepada seluruh manusia, biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu disebutkan sebabnya adalah pengalaman perempuan saja. Itu menunjukkan bahwa manusia mesti berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan dengan cara membuat fungsi reproduksi, masa reproduksi perempuan itu tidak lagi wahnan ala wahnin. Silakan gunakan ilmu yang kita punya, pengalaman, mungkin posisi, untuk memastikan bahwa masa reproduksi perempuan itu bisa dijalankan dengan sesuatu yang membuat rasa sakitnya berkurang, bahkan membuat perempuan nyaman. Demikian pemirsa, mudah-mudahan petunjuk Allah untuk memandang pengalaman biologis perempuan secara positif dan bersikap suportif, bahkan menjadikan syarat sebagai bersyukur kepada Allah adalah kalau bersyukur kepada ibu kehidupan yang telah hamil dan menyusui. Maka mari kita mulai untuk memandang dan bergerak aktif secara suportif kepada pengalaman perempuan dan menjadikannya pertimbangan kemaslahatan agama juga kebijakan negara. Terima kasih. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.